Baik Bu ya, ini kan tawakal ini seringkali orang-orang itu membahasakan dengan bahasa pasrah gitu ya Bu ya. Sebetulnya arti daripada tawakal ataupun pasrah itu seperti apa sih Bu ya menurut aslaf, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kebanyakan orang itu seringkali berbicara pasrah, mengatakan tawakal, namun prakteknya tidak seperti itu Bu ya. Iya. Tawakal ini ada pengertiannya ya. Yang kalau kita katakan tawakal itu bagaimana ciri tawakal. Ciri tawakal. Intinya ciri tawakal. Ada orang yang mengatakan saya sudah tawakal sama Allah, tapi nggak terjadi begini begitu dan lain sebagainya. Tawakal beda dengan yang namanya putus asa. Masya Allah. Kita artikan tawakal itu pasrah, itu artinya kita pasrah kepada Allah. Tapi tempat tawakal itu di mana? Tempat tawakal itu adalah qoblal amal. Qoblal amal. Sebelum amal kita Oh, bertawakal. ini banyak yang keliru ini Bu ya. Kebanyakan orang yang mengatakan dia ikhtiar dulu baru setelah itu tawakal. Nah, itu salah. Itu keliru ya Bu ya. Salah itu. Dan ini menarik Bu ya yang Bu ya bahas tadi, bahwasanya jangan sampai kita salah sangka dengan mengatakan pasrah, dengan mengatakan putus asa kita artikan dengan pasrah. Artinya ada perbedaan walaupun di sana itu tipis menurut mereka antara pasrah dan juga putus asa. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam perbedaannya sangat besar gitu ya Bu ya, Sangat antara jauh, putus asa dan jauh. juga pasrah. Makanya itu orang awam asal-asalan terkadang karena mereka tidak memahami makna arti tawakal, sehingga mereka mengatakan putus asa itu seakan-akan tawakal. Nah, Saya katakan lagi, tawakal itu adalah qablal amal. Sebelum kita melakukan tawakal. Masya Allah. Dan sebelum tawakal ada yang namanya azm. Azam. Azam. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'fu anhum wa syawwirhum fil amr wa idza azzamta fatawakkal 'alallah. Kita punya rencana, kemudian tawakal. Nah, kalau orang nggak punya rencana kemudian dia bertawakal begitu saja, itu bukan tawakal namanya. Iya. Karena sebelum tawakal ada yang fa idza azzamta fatawakkal 'alallah. Kita bikin rencana dulu. Rencana sukses, rencana begini, khattahnya begini atau langkahnya begini, kemudian bismillah. Tawakal Allah. Yallah kita bertawakal. Maka itulah yang kemudian dikatakan do the best and Allah do the rest. Bahasa Inggrisnya ya. Itu iya. lakukan yang terbaik, itu adalah ikhtiar. Naam. Dan Allah akan menyelesaikan apa yang sisanya. Yang kita tidak mampu, Allah akan menyelesaikannya. Sehingga tawakal tersebut dilakukannya sebelum amal. Bismillahirrahmanirrahim, Allah baru amal. Naam. Ya. Kalau kemudian dilakukan setelah pertengahan amal sampai terakhir, itu namanya putus asa. Putus asa. Satu orang mengerjakan susahnya minta ampun karena dia nggak bertawakal kepada Allah di dahulunya, di pertamanya. Naam. Lalu kemudian dia begitu susah, kemudian sudah tawakal aja. Itu namanya putus asa, bukan tawakal. Dia itu artinya putus asa dan bukan bertawakal. Makanya banyak sekarang orang ini yang sudah kemudian kena sakit, kemudian sudah kita tawakal sama Allah. Enggak, itu putus asa namanya. Kalau dalam posisi seperti itu jangan kemudian putus asa, lakukan terus, kerjakan terus. Kenapa? Karena dikatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Ketika seseorang berputus asa dan dia kemudian lepas tangan, di situ dia tidak akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Tapi ketika dia kemudian bertemu dengan kesusahan, kita ada dalil lain yang Allah Subhanahu wa taala akan membukakan itu. Apa itu? Wa inna ma'al usri yusran. Ma'al usri. Ini di ma'al alif lam usri. Artinya dia itu kan ma'rifah. Artinya yang dia ketahui satu itu ibaratnya. Yusron, nakirah disusun. Oleh Allah dibilang banyak jalan, banyak kemudahan. Artinya di situ kemudahan itu akan muncul dengan rahmat Allah. Orang ketika pasrah dia mengatakan saya ini sudah nggak kuat, saya sudah sakit, saya sudah begini, sudah saya pasrah kepada Allah. Itu nggak merasa putus asa dia. Putus asa. Sebaiknya ketika dia mengatakan seperti itu, dia kemudian mengatakan bahwasannya wa inna ma'al usri yusran. Dia harus tekankan ke pribadinya rahmatnya Allah. Irhamna ya Rabb. Rahmati ya Allah. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau secara gambaran kronologi pasrah itu sendiri adalah kita tentukan dulu apa yang ingin kita lakukan. Setelah itu kita kembalikan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah dan lakukan yang terbaik gitu ya Bu ya. Hati kita
kerjanya dengan pasrah, tubuh kita kerjanya dengan berusaha itu sendiri ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah ilmu yang sangat jarang sekali diketahui oleh orang-orang awam Bu ya. Karena kebanyakan orang terjebak di putus asa tadi itu Bu ya.